Ada kalanya hidup terasa sangat berat, langkah terasa gontai, hati terasa kosong, dan dunia seolah kehilangan warnanya. Kita mencoba mencari kedamaian di banyak tempat pada manusia, harta, cinta, dan kesenangan dunia. Tapi semakin dicari, semakin jauh rasa tenang itu pergi. Kita sering lupa bahwa ketenangan sejati bukanlah hasil dari memiliki segalanya, melainkan dari mengingat Sang Pemilik segalanya, Allah. Karena hanya dengan mengingatnya, hati menjadi damai. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ala bidzikrillahi tathmainul qulub." Artinya, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ayat ini bukan sekadar kalimat indah, tapi kunci kehidupan bagi siapapun yang kehilangan arah. Seringkali kita tersesat bukan karena tidak tahu jalan, tapi karena kita memilih jalan yang menjauh dari Allah. Kita sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa dunia hanyalah sementara. Ada saatnya Allah membiarkanmu lelah, bukan karena Dia tidak peduli, tapi karena Dia ingin kamu berhenti dan kembali kepadanya. Ia ingin kamu sadar bahwa tempat pulangmu bukan dunia, melainkan kehadirannya. Kembali kepada Allah bukan berarti kamu harus sempurna. Tidak, Allah tidak menunggu kamu menjadi suci. Dia hanya ingin kamu datang dengan hati yang jujur, meski penuh luka, meski masih berdosa. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang berdosa, namun mau bertaubat, daripada hamba yang merasa suci, tapi jauh dari rasa rendah hati. Setiap air mata penyesalanmu tidak pernah sia-sia. Setiap doa lirihmu di malam hari, meski tak terdengar oleh manusia, terdengar jelas oleh Allah. Dia tahu betul isi hatimu yang sebenarnya. Kadang Allah membuatmu jatuh agar kamu tidak sombong. Kadang Allah membuatmu kehilangan agar kamu sadar siapa yang benar-benar berkuasa. Dan kadang Allah membuatmu menangis agar kamu tahu rasanya rindu kepadanya. Tidak ada perjalanan yang lebih indah daripada perjalanan kembali menuju Allah. Karena setiap langkahnya adalah penyembuhan, setiap sujudnya adalah ketenangan, dan setiap air matanya adalah doa yang tak tertukar. Dunia akan selalu menggoda dengan gemerlapnya, tapi hati yang telah merasakan manisnya iman tidak akan lagi tergoda oleh hal-hal yang fana. Kamu tidak akan pernah benar-benar tenang sampai kamu mengizinkan Allah hadir dalam setiap keputusan hidupmu. Berhentilah mencari kebahagiaan dari manusia, karena mereka juga sedang mencari kebahagiaan yang sama. Kembalilah kepada Allah, karena Dia satu-satunya sumber bahagia yang tak akan pernah habis. Ketika kamu lelah dengan dunia, itu pertanda bahwa jiwamu merindukan Sang Pencipta. Rasa hampa itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan lembut dari Allah agar kamu pulang. Allah tidak akan pernah menolak siapapun yang datang kepadanya, walaupun dengan sejuta dosa, karena rahmat-Nya jauh lebih luas daripada amarah-Nya. Jangan takut untuk kembali, meskipun kamu pernah menjauh, jauh sekali. Allah tidak pernah menutup pintunya. Pintu itu selalu terbuka, bahkan untukmu yang pernah lupa arah. Berhentilah merasa tidak pantas, karena setiap hati yang ingin berubah, Allah pasti sambut dengan cinta. Ketenangan bukan tentang keadaan tanpa masalah, tapi tentang hati yang selalu yakin bahwa Allah bersama di setiap ujian. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Justru di saat kamu merasa sendirian, Dia sedang menuntunmu untuk lebih dekat. Kembali kepada Allah bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Setiap perjalanan menuju Allah tidak selalu mudah. Kadang terasa berat, penuh ujian, dan banyak godaan. Tapi percayalah, semakin berat langkahmu, semakin besar pula cinta Allah yang sedang menuntunmu. Allah tidak memandang seberapa cepat kamu berubah, tapi seberapa tulus niatmu untuk terus melangkah. Meskipun tertatih, asalkan menujunya, setiap langkahmu dihitung sebagai ibadah. Jangan biarkan bisikan setan membuatmu menyerah. Aku terlalu kotor. Bisikan itu menipumu. Karena tidak ada hati yang terlalu kotor untuk dibersihkan oleh ampunan Allah. Allah tidak meminta kesempurnaan. Dia hanya ingin kamu datang. Datang dengan air mata, dengan luka,
dengan rasa malu, dengan segala yang kamu punya, karena Dia tidak menolak siapapun yang kembali. Ketika kamu menundukkan kepala dalam sujud, disitulah kamu menemukan arti ketenangan, karena tidak ada posisi yang lebih mulia daripada ketika dahi menyentuh bumi untuk Allah. Kamu mungkin pernah jauh, tapi Allah tidak pernah pergi. Dia hanya menunggu dengan kasih sayang yang tak pernah habis, agar kamu kembali mengenalnya lagi. Banyak yang berpikir bahwa hidup dekat dengan Allah akan bebas dari ujian, tapi justru kedekatan itu membuat kita kuat menghadapi apapun dengan hati yang tenang. Ujian bukan tanda Allah membencimu, melainkan tanda bahwa Dia ingin mengangkat derajatmu. Ujian adalah bentuk kasih, bukan hukuman. Kita sering berlari mengejar cinta manusia, padahal cinta itu terbatas. Tapi cinta Allah tak pernah habis, tak pernah berhenti, dan tak pernah salah alamat. Ketika kamu kecewa dengan manusia, itu tanda bahwa kamu terlalu berharap pada mereka. Allah ingin kamu belajar berharap hanya padanya. Hati yang bersandar kepada Allah tidak akan mudah hancur, karena sandarannya kuat, lebih kuat dari segala kesedihan dunia. Pernahkah kamu merasa tenang setelah berdoa? Itulah bukti bahwa doa bukan hanya tentang permintaan, tapi juga tentang ketenangan jiwa yang datang dari komunikasi dengan Allah. Kadang Allah menunda sesuatu bukan karena Dia lupa, tapi karena Dia ingin kamu lebih siap saat menerimanya. Sabar bukan berarti diam tanpa perasaan, tapi tetap yakin bahwa Allah punya waktu terbaik untuk setiap hal. Allah tahu setiap luka di hatimu, bahkan yang tidak pernah kamu ucapkan. Dia tahu setiap air mata yang jatuh, diam-diam. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangannya. Jika kamu merasa hancur, jangan takut. Karena dari hati yang hancur, Allah bisa menumbuhkan cinta dan iman yang baru. Hidup ini terlalu singkat untuk menjauh dari Allah. Dunia hanya sebentar, tapi akhirat selamanya. Maka pilihlah tempat kembali yang membawa ketenangan abadi. Setiap malam ketika semua tidur, Allah turun ke langit dunia dan berkata, "Adakah hambaku yang berdoa kepadaku? Maka aku kabulkan." Itu bukti cinta yang nyata, tapi sering kita abaikan. Bangunlah di sepertiga malam, walau hanya sebentar. Berbicaralah dengan Allah, minta ampunan, curahkan isi hati, karena tidak ada pendengar yang lebih sabar darinya. Kamu tidak perlu banyak kata untuk kembali kepada Allah. Cukup satu kalimat dari hati yang tulus, "Ya Allah, aku rindu Engkau." Ketenangan itu datang bukan dari keadaan, tapi dari keyakinan. Yakin bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu bersamamu. Jangan menunggu semua beres untuk kembali kepada Allah. Justru datanglah saat hidupmu berantakan, karena hanya Allah yang bisa merapikannya. Setiap dosa bisa dihapus dengan taubat, setiap kesalahan bisa diperbaiki dengan niat, dan setiap hati yang gelap bisa kembali bersinar dengan dizikir. Jangan malu untuk menangis di hadapan Allah, karena air mata taubat itu lebih mulia daripada tawa dalam kemaksiatan. Kembali kepada Allah bukan berarti kamu tidak akan salah lagi, tapi kamu tahu kemana harus pulang setiap kali tergelincir. Allah mencintai hamba yang terus berjuang, meski jatuh, tapi tak berhenti berusaha. Karena perjuangan menuju Allah tidak pernah sia-sia. Setiap langkah menuju Allah akan digandakan pahalanya. Bahkan niat kecil pun tidak luput dari rahmatnya. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Masing-masing punya cara sendiri dalam menemukan Allah. Yang penting, teruslah melangkah. Mungkin kamu merasa tak layak dicintai oleh Allah. Tapi tahukah kamu, cintanya justru paling besar kepada mereka yang merasa kecil di hadapannya. Kamu mungkin tak sempurna, tapi kamu selalu bisa diperbaiki oleh doa, oleh sujud, oleh dizikir, dan oleh cinta Allah yang tanpa batas. Setelah kamu mulai mendekat kepada Allah, perlahan kamu akan merasakan perubahan. Hati yang dulunya keras, mulai lembut. Pikiran yang dulunya kacau, mulai tenang. Semua terasa ringan, karena kamu tak lagi berjalan sendiri. Kamu mulai menyadari bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki banyak hal, tapi tentang merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Rasa cukup itulah yang membuat hidup damai. Allah tidak menilai hasil secepat apa kamu berubah, tapi seberapa besar tekadmu
untuk terus mencoba. Meski tergelincir, asal kamu tidak menyerah, Allah masih memanggilmu dengan lembut. Kamu mungkin tidak sadar, tapi setiap kali kamu meninggalkan dosa, Allah bangga padamu. Setiap kali kamu menahan amarah, menundukkan pandangan, atau menolak kejahatan, itu adalah kemenangan yang besar di mata Allah. Hidup dekat dengan Allah tidak berarti hidup tanpa masalah. Tapi masalah itu tidak lagi menakutkan, karena kamu tahu siapa yang selalu menolongmu. Saat kamu memilih untuk sabar, kamu sedang memilih jalan yang diridhoi Allah. Karena sabar bukan kelemahan, tapi tanda kuatnya iman. Allah tidak menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Dia menjanjikan bahwa setiap ujian akan berakhir dengan kebaikan bagi yang sabar. Setiap kali kamu berzikir, kamu sedang membersihkan hatimu dari debu dunia. Dan semakin sering kamu mengingat Allah, semakin jernih hatimu melihat kebenaran. Ketika dunia terasa berat, jangan menahan semuanya sendirian. Letakkan bebanmu di sajadah, dan biarkan Allah yang menenangkanmu. Karena dalam setiap sujud, ada keajaiban. Di sana, semua kekhawatiran menjadi kecil, dan yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa Allah Maha mengatur segalanya dengan indah. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepada dunia. Cukup jelaskan semuanya kepada Allah dalam doamu. Dia lebih tahu isi hatimu daripada siapapun. Setiap rasa sakit, kehilangan, dan kesedihan adalah cara Allah memanggilmu untuk lebih dekat. Dia tidak menghukummu. Dia sedang mendidikmu agar lebih kuat dan lembut pada waktu yang sama. Jangan takut gagal dalam taubat. Karena setiap kali kamu jatuh dan bangkit lagi, Allah mencatatnya sebagai keberanian untuk tidak menyerah. Allah sangat mencintai hamba yang beristighfar, karena istighfar bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa kamu sadar masih membutuhkan Allah dalam hidupmu. Setiap kali kamu berdoa, jangan pikir Allah tidak mendengar. Dia mendengar segalanya, bahkan doa yang kamu bisikan dalam diam, bahkan harapan yang hanya kamu simpan dalam hati. Mungkin kamu belum melihat hasilnya sekarang, tapi percayalah, setiap doa yang tulus akan berbuah pada waktu terbaik yang Allah pilihkan. Kembali ke Allah tidak hanya mengubah cara kamu beribadah, tapi juga mengubah cara kamu melihat hidup. Kamu akan mulai mencintai dengan ikhlas, memaafkan tanpa dendam, dan bersyukur tanpa syarat. Ketenangan sejati adalah ketika kamu bisa tersenyum meski hidup tidak sempurna, karena kamu tahu Allah sedang menulis kisah terbaik untukmu. Dan di saat kamu mulai merasa tenang, sadarilah, bukan karena hidupmu menjadi mudah, tapi karena hatimu sudah bersandar pada Allah. Hati yang dekat dengan Allah tidak mudah goyah, bahkan ketika badai datang. Karena Ia tahu tidak ada badai yang lebih besar dari rahmat Allah. Jangan takut jika kamu tidak dimengerti oleh manusia. Yang penting, kamu dimengerti oleh Allah, dan itu sudah lebih dari cukup. Dunia ini hanya tempat singgah. Jangan terlalu larut dalam sedihnya, dan jangan terlalu bangga dengan bahagianya, karena semua akan berlalu, kecuali cinta kepada Allah. Bersyukurlah, bukan hanya atas nikmat besar, tapi juga atas hal kecil seperti napas yang masih berhembus, iman yang masih bertahan, dan hati yang masih mau mengingat Allah. Kadang Allah menyembunyikan sesuatu darimu karena Dia tahu kamu belum siap. Tapi saat waktunya tiba, semuanya akan indah. Lebih indah dari yang kamu bayangkan. Setiap perjalanan iman akan membawa air mata. Tapi air mata karena Allah bukan kelemahan. Itu adalah bentuk cinta yang paling tulus. Hidup akan selalu naik turun. Tapi selama kamu bersama Allah, kamu tidak akan pernah benar-benar jatuh. Karena selalu ada tangannya yang siap mengangkatmu. Kamu mungkin tidak sempurna, tapi Allah tidak menuntut kesempurnaan. Dia hanya ingin kamu terus berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Jangan takut berubah, karena setiap perubahan yang mendekatkanmu kepada Allah akan diganti dengan kedamaian yang tak bisa diberikan dunia. Ketika akhirnya kamu sampai pada titik di mana kamu hanya bergantung kepada Allah, disitulah kamu akan menemukan ketenangan yang sesungguhnya. Terkadang, Allah mematahkan hatimu bukan karena Dia ingin menyakitimu, tapi karena Dia ingin kamu kembali padanya dengan hati yang baru. Kita sering mencari cinta di tempat yang salah,
Padahal cinta yang sejati selalu menunggu di sajadah. Dunia membuatmu sibuk, tapi Allah tak pernah berhenti memanggilmu untuk pulang. Air matamu bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa hatimu masih hidup dan rindu akan Tuhannya. Mungkin kamu tidak tahu harus kemana, tapi Allah selalu tahu jalan pulangmu. Kamu bisa kehilangan segalanya, tapi jangan pernah kehilangan Allah. Sebab saat itu kamu benar-benar kehilangan segalanya. Allah tidak marah karena kamu sering jatuh. Dia hanya sedih ketika kamu tak lagi mau bangkit. Kadang Allah mengambil semua yang kamu cintai, agar kamu tahu satu-satunya yang tak pernah hilang hanyalah Dia. Ada yang lebih indah dari sekadar bahagia, yaitu tenang, karena Allah ada di hati. Dan saat kamu sujud dengan air mata yang jatuh tanpa kata, itulah saat Allah paling dekat denganmu. Hati yang mengingat Allah tak akan pernah merasa sepi, meski seluruh dunia menjauh. Jika kamu merasa kosong, itu bukan karena kamu kurang segalanya, tapi karena kamu kurang mengingat Allah. Setiap kehilangan adalah cara Allah membersihkan jalanmu menuju sesuatu yang lebih baik. Allah tidak menunda kebahagiaanmu. Dia hanya menunggu waktu di mana kamu siap menerimanya. Jangan risaukan masa lalu, karena Allah telah menutupinya dengan kesempatan untuk taubat. Setiap sujud adalah surat cinta yang dikirim dari bumi menuju langit. Allah tahu isi hatimu, bahkan ketika bibirmu tak sanggup berkata apa-apa. Jangan pernah menyerah dalam doa, karena bisa jadi pintu surga sudah diambang pintu hatimu. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa badai, tapi memiliki iman yang tetap kokoh di tengah badai. Jika dunia membuatmu tersesat, cukup temukan jalan pulang di sajadah. Di sanalah kamu akan bertemu dengan Allah. Kembalilah kepada Allah, karena hanya di sana kamu tidak perlu pura-pura kuat, tidak perlu pura-pura bahagia. Di sana hatimu akan benar-benar pulang.